Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, di channel Explore Mystery. Kali ini kita masih berada di seputaran wilayah Kabupaten Bekasi, di mana di daerah Sukatani atau Sukajadi. Di sini kita mencoba menguak kembali kisah atau misteri yang belum terpecahkan, di mana ada suatu jalan yang bisa dikatakan jalan tengkorak. Kenapa dikatakan jalan atau jalur tengkorak? Karena di situ kerap kali terjadi kecelakaan yang kita tidak tahu. Berdasarkan penuturan masyarakat setempat bahwa diduga atau disinyalir ada campur tangan makhluk-makhluk yang tak kasat mata atau makhluk-makhluk halus yang melakukan gangguan terhadap si pengendara tersebut. Pernah terjadi motor, pengendara mobil juga sering terjadi kecelakaan. Untuk kali ini kita coba ulas kembali atau kita menguak kembali informasi, benarkah bahwa yang terjadi di sini adalah pure kesalahan si pengendara itu tersebut atau memang benar-benar ada campur tangan makhluk lain. Oke, untuk sahabat explorer tetap kita ikutin channel kita, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel kita. Baik pemirsa, kali ini kita sudah ada di lokasi di mana yang masih ada di daerah Kabupaten Bekasi, yaitu Sukatani atau Sukajadi. Saya saat ini dengan Bang Ridwan sudah di pinggir jalan yang mana katanya ini adalah jalur tengkorak, karena kerap kali terjadi kecelakaan baik pengendara motor maupun pengendara mobil, dan bahkan sering masyarakat di sini mengkaitkan itu ada hubungannya dengan gangguan makhluk halus atau makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Untuk itu kita mari mengungkap kebenarannya, atau memang semata-mata orang yang terjadi kecelakaan di sini adalah kecelakaan pure dari kelalaian si pengendara itu tersebut. Untuk kali itu Bang Ridwan, ini kita tepatnya ada di jalan tengkorak. Memang kalau kita lihat kontur daripada jalanannya itu sendiri agak melengkung Bang Ridwan, ya. Benar banget. Melengkungnya artinya apa? Cuma nanggung. Nah, cuma kadang-kadang hal yang seperti ini yang suka menyebabkan kecelakaan atau mungkin menyebabkan orang hilang konsentrasi. Dan kata penelusuran di masyarakat setempat, kita sudah melakukan beberapa penelusuran bahwa di sini katanya selalu mengkaitkan dengan makhluk halus atau makhluk yang tak kasat mata. Dari kacamata Bang Ridwan, coba membuka tabir apakah ada sosok mata lagi di sini, dan apakah benar atau tidaknya seperti yang dituturkan oleh masyarakat. Silakan Bang Ridwan. Jadi di sini kalau pandangan saya melihatnya ya, memang ada sosok makhluk yang Sosok makhluk goib, ya. Salah satunya kayak pocong. Ya, pocong juga ada. Selain pocong, Kayak apa? Nenek-nenek juga ada. sosok nenek-nenek, terus Ya. Kayak apa tuh? Genderuwo. Bukan genderuwo. Apa? buto hijau mungkin. Buto hijau. Astagfirullahaladzim. Oke pemirsa, sahabat explorer yang ada dimanapun Anda berada, sesuai penelusuran singkat Bang Ridwan, karena kita nggak bisa mengeksplor lebih jauh karena mengingat jalannya masih aktif, Jalan aktif juga. jalan aktif cukup ramai, tapi emang ya harus kita ungkap kebenaran yang bahwa di sini adalah yang bisa dikatakan itu jalur tengkorak. Jadi Bang Ridwan, ada yang bisa ditambahkan mungkin buat sahabat explorer yang ada di sini? Ya, untuk berhati-hati. Oke, baik. Nanti kita coba akan mengungkap makhluk apa aja kah, atau mungkin makhluk itu bersedia untuk bisa memberikan keterangan. Ya. Kita akan menjelaskan. Oke, sahabat explorer, kali ini Bang Ridwan sudah menjelaskan ada makhluk apa aja. Untuk mengetahui kebenarannya, kita akan melakukan mediumisasi. Sebelum kita berlanjut ke video kita untuk mediumisasi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Oke sahabat explorer, sambil kita tadi melakukan penelusuran oleh Bang Ridwan, sekarang kita sambil berjalan ke lokasi yang dianggap cukup untuk kita melakukan mediumisasi. Tapi sepanjang perjalanan kita tadi, seperti yang Bang Ridwan katakan bahwa ada sosok anak kecil, bahkan tadi sempat tercium bau bunga. Padahal di sini nggak ada bunga, atau mungkin itu makhluk yang mencoba menunjukkan eksistensinya
bahwa kehadiran kita di sini. Mungkin beliau merasa terganggu atau apa, kita mencoba melakukan. Tentunya kita akan melakukan izin dengan penguasa gaib yang agar acara kita atau penguasa kita menggali informasi kita semakin terbuka, diberikan kelancaran juga Bang. Amin. Semoga diberikan kelancaran. Ke sahabat Explorer, tetap saksikan di channel kami. Oke sahabat Explorer, kali ini kita sudah ada di lokasi yang akan kita mencoba melakukan mediumisasi. Dan alhamdulillah kali ini kita ditemani selain pada Bang Ridwan, ada guru kami bersama juga, Bang Adi. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Dan di sini juga kita sudah ada Bang Ridwan, Bang Adi, dan juga Bang Ahmad. Jadi di sini pemirsa atau sahabat Explorer, Bang Adi, bahwa tadi kita sudah melakukan penelusuran di depan bahwa memang di jalan yang masih daerah Sukatani atau Sukajadi ini, menurut informasi masyarakat yang berkembang bahwa sering atau kerap terjadi kecelakaan baik itu pengendara mobil maupun pengendara motor. Dan seperti yang penuturan masyarakat bilang atau katakan bahwa ada kaitannya dengan makhluk gaib. Bang Adi bisa ngasih sedikit pencerahannya sebelum kita melakukan mediumisasinya? Insya Allah dengan izin Allah saya akan membuktikan. Ya namanya cerita dari mulut ke mulut belum tentu ada kebenarannya ya. Betul. Itu namanya apa, mitos apa fakta ya. Ya dengan izin Allah ya insya Allah kita dengan izin Allah kita minta kemudahan sama Allah ini agar kita mudah untuk menelisirnya ya. Kita membaca kalimat tauhid dulu baru sama-sama. Ayo kita la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Cukup alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan segala sesuatu dengan izin Allah kita diberikan kemudahan untuk menelisinya. Apapun istilah katanya, kalau Allah sudah menghendaki bisa terjadi, kun fayakun ya, kata Allah terjadilah ya. Intinya ini pembuktian berarti dengan cara mediumisasi dan mengungkap kebenarannya dong dia. Oh iya, yang sebenarnya ada makhluk di situ ada 5 ya. 5. Satu ya makhluknya berbulu seperti gondoruo. Kedua jin ya, ketiga ada manusia seperti suka nyebrang ke jalan. Situ ada pocong juga. Yang kelimanya itu kuntilanak turun darah, dia lagi mencari teman. Adanya atau mungkin kuntilanak atau yang mukanya berceceran darah itu yang dimaksud, atau yang sering mengganggu si pengendara mobil? Oh iya, jadi dia itu sebenarnya korban tadinya. Awalnya korban. Dia itu dari motor. Dia ngusruk terjungkal di posisi, kalau dari sini ya kita lihatnya adanya di kiri ya. Di kiri ya. Kiri depan rumah itu, di situ dia wafat gitu. Jadi dia itu ingin mencari teman. Jadi berhubung namanya tidak tenang ya, jadi gentayangan gitu. Ya kalau misalnya pengen pembuktian ya insya Allah dengan seizin Allah, apapun kalau Allah sudah ridho, sudah ikhlas, apapun bisa terjadi. Yuk kita pembuktian, kita buktikan ke situ aja. Baik Bang Adi dan Bang Ridwan, untuk mempersingkat waktu, sahabat Explorer yang ada di rumah, tetap kita sudah dihadirkan juga Bang Ahmad di sini yang sudah dilahirin kita bukan. Bang Ahmad mohon keikhlasan hatinya dan keriduan hatinya untuk menjadi mediator kita, karena kita untuk mengungkap kebenaran daripada apa yang menjadi isu atau cerita yang berkembang di masyarakat. Bang Ahmad sudah bersedia? Insya Allah. Bang Adi, Bang Ridwan sudah bersedia? Insya Allah. Silakan Bang Ahmad, bisa di berdiri juga aja. Dan kalau dekat saya, kalau saya nggak dekat, dengan izin Allah, kalau memasuki kita meminjam raga manusia dengan makhluk jin, apa saya kata memasuki pembuktian ini, insya Allah apapun kalau Allah sudah menghendaki nggak usah terlalu dekat kita ya. Insya Allah dimanapun insya Allah yang mengetahui apapun hajat manusia itu Allah ya yang tahu, tidak ada yang lain, hanya Allah yang tahu, termasuk isi hati kita juga. Ya ini pembuktian ya. Ya
para semua nih mohon maaf ya, yang semua yang di sini dan sahabat-sahabat saya, mungkin yang di luar sana yang kenal sama saya minta dukungannya ya. Ya jangan salah paham. Ya mohon maaf nih ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya berbicara? Bisa disebutkan namanya? Kenapa? Tidak mau menyebutkan namanya? Saya untuk menggali informasi, sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu atau sudah datang ke tempat Anda. Di sini saya mencoba menggali informasi bahwa katanya sering atau kerap kali terjadi kecelakaan yang ada di jalan sana. Apa benar itu perbuatan Anda? Kenapa Anda melakukan seperti itu? Kenapa kamu harus ada teman? Apa Anda kesepian? Bukankah Anda sudah tenang di dalam sana dan ada juga teman-teman Anda? Banyak teman Anda. Siapa aja yang ada di sana? 5 korban. Laki-laki atau perempuan? Kenapa harus nyari perempuan? Kalau Anda mencoba mencari teman, kenapa harus perempuan? Dan kenapa Anda harus merenggut daripada korban sedangkan dia tidak tahu di sana? Benarkah Anda yang menjadi korban juga dan pernah kecelakaan sana? Kenapa Anda bisa sampai kecelakaan? Kenapa? Apa Anda yang fokus atau apa? Bisa dijelaskan kepada kita? Betul, Anda ini korban di sana. Maksudnya proses terjadinya kecelakaan bagaimana? Apakah Anda lalai atau apa? Ada yang menjaga Anda. Sejenis apa yang menjaga Anda di sana waktu itu sebelum Anda kecelakaan? Badan besar. Penunggu di sana. Oke. Kalau boleh tahu siapa nama Anda? Kenapa? Assalamualaikum. Kamu kenal dengan saya? Kenal. Nah, kamu sudah lama di situ, Jadi kamu ngeganggu nih teman gitu. Kalau bisa itu apa dihindari lah, jangan ya. Bagaimana ya? Dihentikan. Tidak ada yang begitu itu. Nggak usah untuk mengganggu manusia lagi. Sejatinya alam kamu dan alam yang menjadi korban atau dari kamu itu sudah berbeda. Kenapa Anda harus mencari teman dan mengorbankan orang lain? Kamu mati tidak wajar. Kamu terima aja dengan takdir kamu. Karena Allah yang sudah mengasih takdir manusia semua. Terima. Kalau kamu ingin saya sempurnakan ya, agar kamu tenang ya di alam sana ya. Kenapa tidak mau disempurnakan kamu? Kenapa tidak mau? Agar kamu bisa tenang di alam sana. Biar kamu ditempatkan tempat yang layak, surganya Allah. Kamu bang? Kenapa tidak mau? Kenapa tidak mau? Kalau saya disempurnakan, saya tidak bisa. Memang itu tujuan kami, untuk agar tidak ada terjadinya lagi korban-korban berikutnya. Kita Mau nggak disempurnain? Tidak mau. Untuk apa? Biar kamu tenang di alam sana. Kamu kenapa marah? Biar kamu tidak mengganggu manusia yang lewat air. Kalau Anda masih tetap mengganggu, nanti akan disempurnakan oleh Bang Ridwan Muhammad. Untuk apa? Biar kamu tenang di alam sana. Saya tidak mau.
Kalau kamu tidak mau, tolong jangan mengganggu manusia yang lewat situ. Maka dari itu kami ada sini untuk mencoba menggali Mengungkap kamu kebenaran. salah paham, ya, dan salah paham, jangan salah paham. Kamu juga sebelum ini jadi manusia juga. Kalau kamu juga nggak terima kan dicelakai kan, nggak terima nggak kamu? Lah iya tidak terima, maksudnya kasihan yang udah anu, ya yang belumnya jangan kasihan, ya. Kenapa belum saatnya? Kenapa? Ada alasan apa? Kenapa? Bulan apa? Kalau sudah berganti tahun, apakah Anda mau disempurnakan? Kalau sebelum saatnya kita sempurnakan, Anda mau? Tapi tolong, kalau memang Anda mau disempurnakan, tolong jangan mengganggu pengendara yang sana. Iya. Sekali lagi, saya tidak mengusik. Jadi kamu bagaimana maunya? Saya bukan salah, ya. Saya bukan yang disebut mengusik kamu. Saya ingin pembuktian. Maksudnya benar apa fakta apa? Benar atau tidaknya yang Iya. Ya, kamu jangan ganggu yang lain juga dong. Kasihan yang sebelumnya. kasihan. Kamu kan pernah ngalamin menjadi manusia juga. Oke Bang Haji, dari tentang kita ini, sebagai kita mencoba melakukan message berikut. Keluarin dulu. Karena dirasa tidak kooperatif, nah, dia tidak mau disempurnakan, tapi tolong pastikan Bang Haji kepada beliau agar tidak mengganggu lagi Bang. Kamu benar-benar kamu sempurnakan. Hah? Benar-benar kamu sempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat explorer, dirasa mediumisasi kita kali ini tidak kooperatif. Ternyata makhluk ini bersikukuh atau tetap berpegang pada kesandaran, tetap berpegang pada pendirian dia, karena dia ternyata benar adanya korban dan dia dihalang oleh sejenis makhluk yang berbulu dan tinggi besar. Namun dia tetap akan melancarkan atau menginginkan korban-korban berikutnya, terutama wanita. Dihimbau agar masyarakat yang ada di sekitar sini agar selalu berhati-hati, terutama wanita, agar selalu membacakan ayat-ayat atau hal lainnya untuk menghindari pada gangguan makhluk tersebut. Oke, untuk lebih membuktikannya lagi, karena sini masih ada kaitan dengan jalan yang agak menikung, di sini juga ada jembatan Madia atau bisa disebut sasak pulau panjang. Sekali lagi kita mencoba menguak, mungkin kita bisa mendapatkan informasi berikutnya dari mungkin makhluk yang di sini yang bisa. Jadi ini kalau yang di sini mohon maaf ya. Iya. Kita akan mengungkap yang lebih tahu ini, kita jangan yang disebut langsung yang kita tuju. Kita panggil penguasa gaib yang di sini aja. Penguasanya di sini. Ya, jadi beliau itu namanya penguasa lebih jelas. Nah, penguasa itu yang lain-lain istilah katanya tergantung penguasa ya. Oh, jadi kita di sini akan mencoba menguak sejarah. Nah, iya. Mungkin sejarah di penguasa. sini seperti apa pada zaman dahulu. Kita menguak sejarah di sini. Bagaimana keadaan situasinya Bang Dia? Betul. Bisa betul. dilakukan sekarang Bang Dia mungkin. Insya Allah dengan izin Allah. Oke sahabat explorer, sebelum Bang Adi melakukan mediumisasi, maaf Bang Dia kita potong ya. Kalau standby terus di channel kami, di channel Explore Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam gunakan nama saya Bang Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini penguasa gaib. Iya. Penguasa gaib sini. Mohon maaf sebelumnya, saya tadi emang udah izin juga ya sama penguasa sini ya. Jadi saya ingin menanyakan, mohon maaf bukan saya ngusik ya, ingin menanyakan kata sejarah yang di kampung ini gitu. Sampai
dia dari Sasak Pulau Panjang itu masih ada sangkutan masih penguasa enggak? Masih. Oke, gini sebelumnya saya bicara dengan siapa? Manggilnya Bapak atau yang Aki. Oke, baik Aki. Sebelumnya saya mohon maaf dengan tim saya kita mencoba kesini menggali informasi atau sejarah yang ada di kampung ini. Terlebih, apakah ada kaitannya dengan jalan yang tadi coba kita ungkap atau kita karena beliau tidak mau menjelaskan atau tidak mau berkomunikasi dengan kita lebih jauh lagi. Yang masalah tadi yang perempuan ya, Iya, memang di sana banyak korban. Ya, Aki mengasih tahu ya. kalau sebelah di sana pikir baca salawat, ya jangan sampai lupa. Insya Allah. Memang kalau di sana pada nyari korban. Iya. Cuma korbannya bukan warga di sini, Orang luar. orang luar. Oh, terus. Cuma ingat, kenapa bisa ada korban? Jin setan bisa dibudaya dengan apa? Kenapa? Dari mata. Betul. Ada kendaraan motor ya, itu apalagi mobil dari mata, dikejar gelap, kaki seperti keras. Itu hati-hati. Sekarang menurut pada Aki. Memang tujuan kalian ini kesini ngapain? Tujuan saya kesini untuk mengungkap benerannya. Benar apa fakta? Fakta. Memang kalau kesempatan itu Pencarian. ya hati-hati. Tapi cuma ngasih susi, waspada ya. Insya Allah. Sedikit ke situ, hati-hati. Ya. Oke Aki, karena di sini kita yang pertama kita sudah menjelaskan bahwa kita menggali informasi dari sini tujuannya agar tidak terjadinya lagi kecelakaan yang ada di Tengkolang sana. Dan mudah-mudahan dengan adanya kami di sini, dengan adanya Aki mengungkap sejarah ini, membuat kita agar bisa lebih berhati-hati ketika mengendarai kendaraan seperti itu. Mungkin Aki ada yang mau disampaikan juga kepada kami yang ada di sini dan orang-orang warga yang ada di sekitar sini. Satu, hati-hati kalau nonton di sana. Satu, klakson pastikan ya. Ya, Insya Allah pulang pergi klakson situ syaratnya ya. Memang di sini banyak kejadian. Di sini memang ada zaman penjajahan, cuma sekarang sudah terpendam ya. Di sini ada besar Siluman yang ada maksud. siluman benar semua ya. Ada. Apakah dia merasa terganggu Aki? Tidak ya. Ya, izin. Karena sudah Bang Adi sudah izin. Jadi sini bantaran kali pada zaman dahulu sudah ada kali ini. Sudah ada Adapun jembatan ini sejak kapan dibangun? lama sekali, cuma bukan seperti sekarang. Oh, sekarang sudah diperbaharui ya. Pada zaman dulu seperti apa? Kayu jati. Ya, Kayu jati. Terus Aki, pada zaman Belanda situasi ini apakah masih hutan atau rumah atau lain sebagainya? ada hutan, ada sawah. Sawahnya aktif waktu itu. Aktif. Tapi apakah masih dikuasai oleh zaman dahulu atau ada yang punya atau seperti apa? Ada yang punya. Berarti bukan semua ini penduduk ya? Tidak. Cuma di sini harus hati-hati yang di sana ya. Di sana Ya, ya. insya Allah. Kan klakson. Iya. Bang Adi mungkin ada yang tambahin nggak? Ya, saya alhamdulillah wa syukurillah ya, Aki telah mengasih tahu asal katanya ya, kami yang di sini semua mengasih informasi yang baik lah untuk kami semua gitu. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Saya nggak bisa lama, mohon maaf. Terima kasih ya telah mengizinkan saya untuk Aki hadir ke sini untuk mengungkap yang katanya yang disebut kejahatan di sana, sejarah di sini di Kampung Keranding, Sasak Pulau Panjang. Itu masih penguasa Aki juga penguasanya. Ya. Di sini juga Aki, kami yang masih ada yang masih hidup, sekiranya kami juga memohon bantuannya peran Aki untuk selalu mengingatkan orang-orang yang berkendara juga agar semua kita hidup berdampingan dengan baik dan sejalan pada kodratnya.
Terakhir Aki ada yang bisa disampaikan lagi selain itu? Tidak. Tidak. Nabi sudah menjelaskan hati-hati nyebrang di sana. Iya. Soalnya jangan kelelahan, kebanyakan kejadian pulang dari sana lelah, capek. Jangan lupa salawat juga Ki ya. Iya. Bang Adi atau Bang Juga Bang Adi? Jadi kita alhamdulillah bersyukurillah karena penguasa gaib ini udah mengasih informasi yang baik gitu ya untuk kita yang masih hidup ini. Kita jangan lepas dari selawat lah dan hati-hati dan juga. berhati-hati, Iya, berhati-hati juga ke situ. Terima kasih ya Ki ya, arahannya Ki ya. Terima kasih ya Aki, terima kasih atas informasinya. Bang Adi silakan. Ya, maaf Ki ya, Akbar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, baik sahabat explorer, sekiranya walaupun singkat jelas bahwasannya ternyata memang benar kejadian yang sering kerap terjadi kecelakaan di sana memang ada campur tangan daripada makhluk halus atau makhluk tak kasat mata. Di sini juga tadi kita mencoba menghadirkan sosok Aki yang kita Penguasa goib Bang. penguasa goib ini, bahwa beliau auranya positif ya dia, karena beliau selalu mengingatkan kepada kita untuk selalu bersalawat, jangan lupa fokus, dan mungkin klakson ya Bang dia. Perlu diketahui klakson bukan hal kita takut, tapi semata-mata kita hanya menghargai pada makhluk yang ada di tempat sana. Oke Bang Adi, sebelum kita tutup baca kita, apakah Bang Adi atau Bang Ridwan ada masukan? Mamat sehat tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang Bang Adi. Bang Ridwan mungkin ada tambahan? Oke sahabat explorer yang ada di rumah, yang ada di channel kita, tetap pantengin terus. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bila perlu ada masukan, kritikan, silakan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.